Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kisah legenda dari tanah Arab yang begitu masyhur di kalangan masyarakat dan telah diceritakan turun-temurun. Kisah ini bernama Laila Majnun. Dua sejoli yang menjalin kisah cinta abadi. Kisah ini telah dikenal di Persia pada abad ke-9 dan semakin populer setelah dikisahkan ulang oleh seorang pujangga yang juga berasal dari Persia bernama Nizami Ganjavi pada abad ke-12. Dan juga, kisah ini memiliki banyak versi yang ditulis ulang oleh penulis lainnya. Baiklah, kita mulai cerita ini dengan seorang pemuda yang bernama Qais, yang nanti kita kenal dengan sebutan Majnun, yang artinya orang gila, karena tergila-gila oleh cintanya kepada Laila. Ia adalah putra kepala suku yang terkenal tampan, rupawan, dan pandai bersyair. Karena putra satu-satunya, otomatis merupakan harapan suku dan ayahnya untuk menjadi penerusnya kelak. Sedangkan Laila yang terkenal dengan kecantikannya juga merupakan anak dari kepala suku yang kaya raya dari daerah yang berbeda dengan Qais. Mereka berdua disekolahkan di sekolah unggulan yang terbaik di zamannya. Nah, di sanalah menjadi awal pertemuan bagi keduanya. Ketika pertama kali bertemu di sekolah itu, keduanya saling terpana, seolah hilang kesadaran dan dimabukkan oleh perasaan pada pandangan pertama. Sejak saat itu, Qais sering melantunkan puisinya kepada Laila. Bak gayung bersambut, Laila yang terkagum pada ketampanan dan puisi Qais menaruh perasaan yang sama kepadanya. Singkat cerita, mereka menjalin hubungan sampai akhirnya menjadi omongan di masyarakat hingga terdengar oleh ayahnya Laila. Karena merasa lebih kaya raya dan lebih terhormat dari keluarga Qais, ayahnya Laila pun merasa malu dan marah. Akhirnya, Laila pun tidak diizinkan untuk melanjutkan sekolah agar tidak bertemu dengan Qais lagi. Dilema terjadi pada dua sejoli yang sedang dimabuk cinta. Mereka harus terpisah di saat sedang panasnya api cinta yang membara. Sejak saat itulah Qais mulai menggila dan dijuluki sebagai Majnun. Hatinya tersayat rindu, tak bisa bertemu dengan Laila pujaan hatinya. Ia meninggalkan rumah dan mengelana menjadi orang gila. Dalam pengelanaannya menjadi orang gila, ia sering melantunkan syair-syair puisi cintanya untuk Laila. Tak jarang banyak orang yang menunggu kedatangannya hanya untuk sekedar mendengar syair-syairnya yang indah. Ayah Qais pun tak tega melihat keadaan anaknya yang digadang-gadang akan menjadi penerusnya. Beliau pun merayu Qais agar pulang dan menjanjikan akan melamar Laila untuknya. Qais pun setuju untuk pulang. Selang beberapa waktu, ayah Qais mendatangi rumah Laila, menemui orang tuanya dengan maksud yang tidak lain melamar Laila untuk dinikahkan dengan Qais. Namun sayang beribu sayang, lamaran beliau ditolak oleh orang tua Laila. Kenapa ditolak? Aku bersedia memenuhi apapun permintaan dan syarat yang akan diajukan, tanya ayah Qais. Ayah Laila pun menjawab, aku akan menikahkan putriku dengan siapapun, kecuali Qais. Mana ada orang tua yang rela anaknya dinikahi oleh orang gila? Padahal, ayahnya Laila tahu kalau Qais gila karena mencintai anaknya. Dalam hati ia berkata, wong saat waras dulu saja berpacaran menjadi omongan dan gunjingan orang, apalagi sekarang. Wah, bisa dibayangkan perasaannya Qais. Baru saja terhibur ayahnya melamarkan kekasih pujaannya, ternyata ditolak. Sungguh kasihan. Mulai saat itu, Qais mulai mengasingkan diri dari orang-orang, keluarga, dan masyarakat.
ia kembali berkelana di padang pasir nan sepi. Uniknya, selain sering ditunggu dan dikerumuni oleh orang karena syairnya, ketika di padang pasir, banyak juga hewan-hewan yang bergerombol di dekat Majnun. Anehnya lagi, binatang buas pun ikut bergerombol tanpa ada kejadian saling memakan dengan hewan lainnya. Mungkin ini bisa jadi pesan moral bahwa orang dengan aura cinta kasih sayang yang tulus akan mempengaruhi atau menyebarkan ketulusan cintanya kepada semua yang ada di sekitarnya, sehingga terjadi suasana yang harmonis dan menyenangkan. Suatu hari ada seorang yang simpatik dengan Majnun. Ia berjanji akan membantu Majnun agar bisa bersatu dengan Laila. Tapi dengan syarat, Majnun harus menuruti aturan orang tersebut. Hai Qais, jika kamu ingin mempersunting Laila, kamu harus waras, harus normal, berwibawa. Kalau gila seperti ini, mana mungkin orang tua Laila akan merestuimu, kata si penolong ini. Qais pun menurut, demi keinginannya bersatu dengan sang pujaan hati. Semua urusan diatur oleh si penolong, mulai dari cara bersikap, cara berbicara, pakaian diberi yang rapi, pokoknya dirubah penampilannya yang gila dan amburadul menjadi Qais yang waras. Waktu berlalu. Setelah dirasa pantas, Majnun pun diantar oleh si penolong ke rumah Laila untuk melamarnya. Namun memang sudah menjadi nasib. Ayah Laila tetap saja menolaknya. Pokoknya, kalau dengan Majnun tidak akan pernah direstui. Hancur sudah hati Majnun untuk kesekian kalinya. Ia yang telah menjadi waras, kini kembali linglung dan mengasingkan diri, berkelana di padang-padang pasir. Semakin hari semakin parah gilanya. Syair-syairnya pun semakin banyak ia lantunkan untuk Laila kekasih hatinya. Suatu waktu, ayah Majnun mencari keberadaan anaknya yang sudah lama tak pulang. Setelah ketemu, ayahnya meminta agar Majnun ikut pulang dan menjalani kehidupan normal seperti manusia pada umumnya. Beliau juga menjanjikan akan mencarikan wanita yang lebih cantik dari Laila untuk dinikahkan dengannya. Namun, memang dasar Majnun yang sudah cinta mati dengan Laila. Ia pun menolak permintaan ayahnya untuk pulang. Sambil menangis dan bersujud, ia memohon maaf kepada ayahnya karena tidak bisa memenuhi keinginan beliau dan menjadi seperti apa yang diharapkan ayahnya. Ayahnya pun berkata, "Baiklah, terserah kau saja nak, tapi aku punya permintaan terakhir untukmu." "Apa itu ayah?" "Katakanlah," jawab Majnun. "Ikutlah naik haji bersamaku," sahut ayahnya. Majnun pun setuju memenuhi permintaan tersebut. Ayahnya berharap dengan berhaji, ia akan berdoa kepada Allah agar Majnun dapat melupakan Laila dan menjalani kehidupan yang normal. Karena ketika di tanah suci Mekah, doa-doa berpotensi besar untuk diijabah. Singkat cerita, mereka pun berhaji. Di tengah menjalani ibadah haji, entah sengaja atau tidak, ada seorang yang menyebut nama Laila. Waduh, maksud hati agar melupakan Laila. Ketika mendengar nama itu disebut, bergemuruhlah hati Majnun. Syairnya pun otomatis terlantunkan. Seseorang memanggil-manggil namamu ketika kami berada di Bukit Mina. Mendengar namamu, terguncanglah hatiku oleh duka. Lelaki itu tak tahu betapa suci namamu. Mengapa ia memanggil nama Laila dengan seenaknya? Apakah ia tidak tahu dengan menyebut namamu,
Ia telah menerbangkan seekor burung yang bersarang di hatiku. Dia yang memanggil nama Laila. Semoga Allah membukakan kedua matanya untuk dapat melihat betapa pesonamu yang tak akan mampu dia kira. Saat di dekat Ka'bah, Majnun pun bermunajat. Aku teringat akan dikau wahai Laila, saat para jamaah haji sibuk berzikir. Di dinding Ka'bah, mereka khusyuk berdoa, sedang kalbuku hanya terpaut padamu. Ya Rahman, aku bertaubat kembali kepadamu dari dosa-dosa yang telah aku lakukan dan dari dosa-dosa yang akan selalu datang bermunculan. Aku mencintai Laila, namun halangan menghadangku untuk bertandang. Aku menyayanginya dan tidak bisa berpaling kepada selain dia. Bagaimana aku bisa berpaling darinya, sedangkan hatiku telah tergadai padanya? Aku bertaubat kepadamu ya Rabbi, karena kepadamu jua aku akan kembali. Wahai yang maha pengasih, Raja di raja para pecinta, Engkau yang menganugerahkan cinta ini. Aku hanya memohon kepadamu satu hal, tinggikanlah cintaku sedemikian rupa, sehingga sekalipun aku binasa, cintaku dan kekasihku tetap hidup. Waktu berlalu. Laila dipaksa menikah dengan pria lain oleh orang tuanya. Pria itu bernama Ibnu Salam. Meskipun hatinya menolak, Laila mengiyakan keinginan orang tuanya karena ia tidak ingin menyebabkan aib bagi keluarganya. Mendengar kabar Laila menikah, tentu saja bagikan kiamat bagi Majnun. Ia pingsan berhari-hari. Setelah bangun, sudah dapat ditebak bukan? Majnun melantunkan banyak sekali syair-syair yang menggambarkan penderitaannya. Mungkin kita bisa menjulukinya pujangga penderita. Malang sekali nasibnya. Baiklah, kembali ke cerita. Meskipun telah menikah dengan Ibnu Salam, namun Laila tak pernah sekalipun membiarkan suaminya untuk dapat menyentuhnya, apalagi menjamah kesuciannya. Ia tetap menjadi istri yang patuh dan baik, namun tak pernah sekalipun merelakan tubuhnya disentuh oleh pria tersebut. Beberapa tahun berselang, suami Laila pun meninggal. Meski dalam suasana duka, Laila tetap berharap dapat berjumpa dan bersatu dengan Majnun cinta sejatinya. Namun sayang, takdir berkehendak lain. Di sisi lain, tak lama dari itu orang tua Majnun pun juga meninggal. Mendengar kabar orang tuanya meninggal, Majnun pun semakin tersiksa. Ia terpuruk dan menyesal karena tak bisa menjadi seperti apa yang diinginkan orang tuanya. Ia pun bersumpah akan menghabiskan sisa hidupnya di padang gurun itu. Kita kembali ke Laila. Dalam tradisi di sukunya, apabila seorang wanita ditinggal mati sang suami, ia diharuskan berkabung selama 2 tahun penuh. Tidak boleh menemui laki-laki lain dan tidak boleh menikah lagi selama masa berkabung itu habis. Laila pun menangis dan semakin sedih hatinya. Ia tak tahan jika harus menunggu 2 tahun kemudian untuk bisa bertemu dengan Majnun kekasih hatinya yang sudah bertahun-tahun lamanya terpisah. Akhirnya, Laila pun meninggal karena merana dalam masa berkabung itu. Kabar kematian Laila akhirnya terdengar oleh Majnun. Mengetahui kabar tersebut, ia kembali pingsan berhari-hari. Saat terbangun, Majnun langsung berlari ke tempat Laila dimakamkan. Hari-harinya dihabiskan di makam Laila. Setiap hari,
Ia hanya memeluk makam dan batu nisan kekasihnya sambil menangis penuh penyesalan, karena tak dapat bersatu dengan pujaan hatinya. Beberapa waktu berlalu, Qais pun meninggal dengan damai tergeletak di pinggir makam Laila. Ketika kerabat Laila datang berziarah, mereka mendapati mayat Majnun, sosok yang sangat dicintai oleh Laila. Berita kematian Qais dengan cepat menyebar ke seluruh desa. Mereka berduka pada sosok yang selalu dinantikan syair-syairnya. Mereka pun mendoakan husnul khotimah dan agar dapat bertemu dengan Laila kekasihnya di alam sana. Kemudian, warga membawa jasad Qais untuk dimandikan dan disolati. Setelah selesai, mereka berunding di mana jasad Qais akan dikuburkan. Karena sudah paham kisah cintanya yang masyhur di mana-mana, akhirnya masyarakat setuju untuk menguburkan Qais di samping makam Laila, dekat berdampingan tanpa jarak yang memisahkan. Akhir cerita kisah cinta ini ada beberapa versi. Pertama, ada yang mengatakan salah seorang kerabat keluarga Laila bermimpi bahwa keduanya hidup bahagia bersatu di surga. Kedua, ada juga seorang sufi di daerah tersebut yang juga bermimpi. Dalam mimpinya, beliau melihat Allah bertanya kepada Qais, "Wahai Qais, kenapa ketika di dunia engkau memanggilku dengan nama Laila?" Yang mana dalam mimpi tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya cinta Qais adalah cinta ilahiyah kepada Tuhannya, bahwa ia tergila-gila akan cinta, akan mahabbah kepada Tuhannya, seperti yang dialami oleh para sufi, bahwa puncak cinta mereka hanyalah untuk Allah semata. Ada juga yang menceritakan bahwa kisah cinta mereka tak pernah bersatu sampai di akhirat. Mana yang benar? Wallahu a'lam. Kita ambil saja hikmah dari cerita ini untuk menjadi trigger bagi kita menggapai cinta sejati, cinta ilahiyah, cinta kepada Sang Pencipta. Seperti perkataan seorang sufi yang bernama Ibnu Arabi, "Innal hubbal haqiqi bainal basyari huwal bidayatu lit ta'arrufi ilallahi wasyu'uri bimahabbatihi wa faidi ata'ihi wa karamihi." Sesungguhnya cinta tulus antar manusia adalah awal perjalanan menuju pengenalan kepada Tuhan, memasuki pengalaman mencintainya dan limpahan anugerah dan kemurahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.